Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sobat semua, sudah tahu belum produk fermentasi tape? Ingin tahu cara membuat produk fermentasi tape yang praktis? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi mengenai produk fermentasi tape singkong. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ubaidillah Rifki dan dua rekan saya, Ahmad Yoni dan Elnanda Arifianto. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, ada beberapa outline yang akan kami sampaikan. Untuk yang pertama, yaitu history. Yang kedua, yaitu karakteristik. Ketiga, processing. Dan yang keempat, quality control. Dan yang terakhir, yaitu conclusion. Selanjutnya adalah history. Jadi aslinya itu belum ada yang tahu persis tape singkong ini berawal dari mana ya awalnya ya. Ada yang bilang dari orang Jawa, ada yang bilang dari orang Filipina, ada yang bilang dari Malaysia. Di Filipina sendiri itu pakai nama yang namanya Basi Binubran ya. Tapi kalau di Indonesia namanya adalah tape singkong ya. Dan tape ini kan sudah terkenal lama ya, semenjak dulu ya kalau di Indonesia sendiri gitu. Terus juga awalnya juga ada berita referensi juga yang bilang bahwa bermula pada saat krisis pangan di masa penjajahan Belanda dulu tahun 1800-an ya. Itu kan Indonesia kan masyarakatnya kan dijajah ya, apalagi dan sulit untuk mendapatkan beras untuk makan. Akhirnya mereka memanfaatkan umbi-umbian ya. Waktu itu idenya itu adalah umbi-umbian, tapi umbi-umbian yang ada itu adalah singkong. Akhirnya pakai singkong untuk mengganti nasi gitu loh. Berikutnya adalah selanjutnya waktu itu dapat info juga dari situsnya kebudayaan kemendikbud.go.id ya, bahwa untuk proses singkong itu berasal dari inisiatif masyarakat di Kecamatan Cimenian, Kabupaten Bandung. Sudah ada berita juga yang ngomong kalau ternyata tape singkong itu dari Bandung gitu loh. Tapi lagi-lagi ceritanya sama. Jadi di awal masa penjajahan masyarakat itu bingung dan mulai memperhatikan ketahanan pangan gitu. Ketahanan pangan itu kan sangat penting ya, apalagi di masa perang, dan untuk memanfaatkan komoditas singkong ini itu harus diapain gitu loh. Dan timbulnya salah satu ide untuk diawetkan melalui proses peragian gitu. Jadi intinya waktu itu perang, terus mereka sadar tentang ketahanan pangan ya, apalagi yang di desa Cimenian Kabupaten Bandung, dan untuk ketahanan pangan dan mulai untuk proses peragiannya gitu loh. Terus pada tahun 1950-an desa Cimenian mulai berbenah diri dengan mengandalkan penjualan di camilan yang diawetkan tersebut, yaitu tape singkong. Jadi mulai untuk sadar untuk ya butuh penghidupan, butuh roda ekonomi yang berputar. Akhirnya mereka untuk berjualan tape singkong yang saat itu sudah hampir 200-an orang lebih. Jadi bisa disimpulkan dari sumber ini bahwa masyarakat kita dulu, nenek moyang kita itu sangat sudah wawasan terkait dengan singkongnya itu sangat paham ya. Jadi ketika perang kita harus siap segala sesuatu, terutama makanan ya, karena itu penting untuk energi saat perang ataupun saat tapi terutama saat perang gitu. Selanjutnya adalah karakteristik yang akan kita bahas adalah mulai dari kekerasan tape ya, terus suhu fermentasi tape dan total gula. Biasanya tape itu yang dipakai adalah tape madu ya. Kenapa kok tape madu? Karena rasanya itu juga sudah enak ya. Sebelum dibuat singkong madu kok tape madu. Sebelum dibuat jadi singkong tape
tape singkong maksudnya, itu sudah enak. Jadi apalagi kalau dibuat tape itu sudah enak juga gitu loh. Rasanya itu manis, keasaman terus tapi enak lembut dan aromanya khas tape atau biasanya disebut dengan alkoholik lah. Tapi juga ada yang keras karena belum selesai tahap fermentasinya. Nah, di jurnal yang saya baca itu suhu fermentasi sangat mengaruhi untuk karakteristik tape tersebut. Ada yang suhunya dikontrol sekitar 27 sampai 30 Celcius, maka mereka ketika di hari pertama itu sudah ready untuk dimakan lah. Maksudnya sudah bisa dimakan karena sudah lembut, sudah ada sedikit air, aroma sudah tercium. Tapi kalau kita nggak mengontrol suhunya tersebut, maka suhunya itu maka tapenya itu nggak bagus, dalam artian tanda kutip nggak bagus itu nggak bisa dimakan hari itulah, nunggu hari sampai hari ketiga kan biasanya, tapi kan 3 hari ya jatahnya untuk dia jadi tape gitu, singkongnya maksudnya. Ya itu aja sih karakteristik ya. Selanjutnya yaitu processing. Gambar ini merupakan diagram alir dalam pembuatan tape singkong. Untuk langkah yang pertama yaitu kita siapkan bahan seperti singkong, ragi tape, dan bungkus. Kita menggunakan daun pisang. Nah, selanjutnya kita kupas singkong hingga terpisah dengan kulitnya, kemudian dicuci dengan air mengalir. Hal ini dilakukan untuk memisahkan segala cemaran fisik, biologis maupun kimia seperti tanah, serangga, batu, kerikil, dan lain-lain. Setelah itu, kita rendam dalam air bersih selama 12 jam. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang dari air yang kita gunakan. Setelah itu, kita tiriskan selama 15 menit, kemudian kita kukus selama 20 menit. Hal ini bertujuan untuk membuat tekstur pada singkong menjadi empuk. Selanjutnya, kita dinginkan selama 1 jam. Nah, pendinginan ini bertujuan agar ragi dapat bekerja dengan optimal. Kalau tidak didinginkan, maka ragi yang digunakan dalam pembuatan tape akan rusak, sehingga membuat tape dapat mengalami kegagalan. Setelah itu, kita tambahkan ragi tape yang telah kita haluskan dan kemudian kita ratakan. Penambahan ragi ini bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi karena dalam bahan dasar dari ragi tersebut yaitu Coumyr Saccharomyces cerevisiae. Kemudian kita bungkus dengan daun pisang. Pembungkusan ini bertujuan agar suasana menjadi aerob karena proses fermentasi dapat berlangsung baik jika suasananya aerob. Selain itu, daun pisang juga bagus digunakan karena untuk kebutuhan aerasi selama proses fermentasi, di mana proses fermentasi tersebut akan menghasilkan gas CO2. Selanjutnya yaitu kita fermentasi ragi selama 3 hari. Nah, proses fermentasi selama 3 hari ini adalah waktu yang sangatlah bagus untuk pertumbuhan ragi. Semakin lama waktu fermentasi tape dapat menyebabkan alkohol yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae akan meningkat. Hal ini tidak baik karena dapat mulai busuknya dan rasa tape menjadi agak kepahit-pahitan. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil dari tape singkong. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di dapur Mama Bila. Kali ini Mama Bila akan membuat tape singkong. Ini cara bikinnya sangat mudah ya teman-teman, dan hasilnya sangat manis dan lembut. Yuk kita langsung saja ke cara bikinnya. Ini singkong yang telah saya cuci dengan bersih. Kemudian kita kupas kulit luarnya. Kupas kulit luarnya sampai bersih ya, agar tape nantinya tidak berlendir.
Setelah selesai dikupas kulit luarnya, selanjutnya kita cuci kembali ya sampai benar-benar bersih. Kemudian potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Kukus singkong yang telah kita potong-potong tadi. Setelah singkong matang, kemudian kita angkat dan didinginkan. Biarkan hingga benar-benar dingin, kira-kira 4 atau 5 jam. Kemudian kita haluskan ragi tapenya. Letakkan singkong di dalam baskom yang telah dialasi dengan daun pisang. Ayakkan ragi tape yang telah dihaluskan tadi sampai merata ya. Terakhir, taburkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tutup dengan daun pisang. Tutup dengan rapat ya. Dan diamkan kurang lebih 20 jam saja. Setelah 20 jam siap kita buka. Aroma tapenya sangat enak sekali teman-teman. Hasilnya sangat lembut sekali. Selamat mencoba ya, dan mohon dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum. Selanjutnya, quality control product.
Dalam pembuatan tape, ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas dari tape tersebut. Yang pertama, ragi tape, yaitu menentukan jumlah takaran ragi yang digunakan serta jenis dari ragi tersebut. Perbedaan takaran dan jenis ragi dapat mempengaruhi kualitas dari tape. Yang kedua, perendaman dan pengukusan. Perendaman dan pengukusan berfungsi untuk menghilangkan racun HCN pada singkong. Jadi diperlukan waktu yang tepat agar menghilangkan racun tersebut. Jika terlalu sebentar, kemungkinan masih ada sisa racun HCN, tapi jika terlalu lama akan merusak bentuk dari singkong. Yang ketiga, waktu fermentasi. Waktu fermentasi sangat menentukan hasil akhir dari pembuatan tape. Karena jika terlalu sebentar, fermentasi tidak berlangsung sempurna. Dan jika terlalu lama, tape akan menghasilkan kadar alkohol yang terlalu banyak. Kesimpulan dari presentasi kami adalah tape merupakan makanan hasil fermentasi baik dari singkong maupun ketan yang memiliki karakteristik lembut dan rasa manis asam. Dalam pembuatan tape ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jenis dan kadar ragi, kebersihan saat pencucian dan pengukusan, serta waktu fermentasi. Oke teman-teman, jadi itu aja penjelasan dari kelompok kami tadi, kelompok 14 ya, tentang tape singkong di materi kuliah bioteknologi pangan ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, ada mungkin bingung atau ya ada sanggahan atau tanggapan, ada kritik, monggo silakan bisa di chat aja di WA ataupun nanti bisa komen di video YouTube ini ya. Jadi kan ini kan direkam ya di YouTube, nanti komen aja di YouTube apa pertanyaannya, nanti dijawab kok sama teman-teman yang bahan materinya. Gitu aja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.